Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairinisa dengan NIM 1910313120017. Saya dari kelompok 10 dengan pembahasan tentang strategi masuk dan aliansi strategis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan entry dasar. Dan ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu pasar mana yang harus dimasuki, kapan pasar harus dimasuki, dan pada skala apa. Jadi yang pertama, yaitu pasar mana yang harus dimasuki. Banyak hal atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasar asing yang akan dimasuki. Hal-hal yang bisa dipertimbangkan dari suatu negara misalnya seperti apa saja manfaat yang akan didapatkan, biayanya bagaimana, terlalu mahal, murah atau sesuai, dan risiko apa saja yang akan terjadi jika melakukan bisnis di negara itu. Kemudian juga perlu mempertimbangkan bagaimana manfaat ekonomi jangka panjangnya dengan melihat faktor-faktor seperti ukuran pasar dalam hal ini demografi, bagaimana daya beli konsumen, bagaimana tingkat kesejahteraannya, serta pertumbuhan ekonomi di negara itu. Nah, setelah mempertimbangkan semua faktor, maka perusahaan dapat membuat peringkat negara-negara dalam hal daya tarik dan potensi keuntungan jangka panjang. Pilihan ini kemudian ditentukan untuk memasuki pasar yang memiliki peringkat tertinggi. Selanjutnya, poin kedua, yaitu kapan pasar itu harus dimasuki. Untuk memasuki pasar asing ini ada 2 kemungkinan. Bisa memasuki pasar asing di awal waktu atau juga bisa terlambat memasuki pasar asing setelah bisnis lain telah menetapkan diri. Untuk keduanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk keunggulan memasuki pasar pada awal waktu atau penggerak utama adalah mendahului para pesaing, menangkap permintaan dengan membentuk nama merek yang kuat, mampu membangun volume penjualan, memberikan pengalaman produk kepada konsumen lebih awal sebelum pesaingnya, mendapat keuntungan biaya sebagai peserta awal, dan dapat menciptakan biaya pergantian yang mengikat pelanggan ke produk atau jasa. Nah, selain keunggulan juga terdapat kerugian sebagai penggerak utama, yaitu adanya biaya perintisan yang memerlukan banyak upaya, waktu, dan biaya. Dan biaya ini misalnya seperti biaya promosi dan biaya mendidik pelanggan. Nah, terakhir, poin ketiga yaitu membahas skala masuk dan komitmen strategis. Skala masuk merupakan pilihan, apakah suatu perusahaan itu memutuskan untuk memasuki pasar dengan skala kecil atau skala besar. Apabila suatu perusahaan memasuki pasar dengan skala besar, maka tentu perusahaan tersebut harus memiliki sumber daya yang besar yang diperlukan dalam pasar asing, dan proses masuk ke pasar tersebut juga harus cepat atau signifikan. Sedangkan entry skala kecil adalah cara untuk mengumpulkan informasi tentang pasar asing sebelum memutuskan apakah akan masuk pada skala yang signifikan dan cara terbaik untuk masuk. Nah, memutuskan untuk memasuki pasar asing pada skala signifikan ini merupakan komitmen strategis utama. Sebuah komitmen strategis dampaknya itu jangka panjang dan sulit untuk membalikannya. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Tadi penjelasan mengenai keputusan entry dasar. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.